Aduh, capek banget deh sama Gen Z sekarang. Apa-apa mental health. Capek dikit ngeluh, capek dikit putus asa. Dikerjain nggak mau dikasih passion. Terus nanti bilangnya butuh work-life balance lah, self-healing lah, jalan-jalan lah. Ribet banget deh, ya. Gimana hari ini? Baik banget, kamu gimana dia? Luar biasa. Kenapa tuh marah-marah? Kayak dia, samperin aja yuk. Yuk. Apa-apa self-healing lah, apalah. Kayak lemah banget tuh nggak? Ya ini kamu kenapa? Ngedumel sendiri? Ih, enggak loh, Gel. Lihat deh, coba sini. Aku tuh heran banget sama anak-anak muda generasi Z sekarang. Kayak lemah banget gitu loh. Nih, lihat deh. Mereka tuh dikit-dikit stres, terus butuh self-healing, terus butuh self-reward. Dikasih kerjaan, tekanan, di tempat kerja, di kampus gitu ya. Langsung putus asa. Kayak lemah banget gak sih anak-anak muda zaman sekarang? Bukannya kamu termasuk Gen Z juga ya, Leoni? Hah? Emang iya ya? Ngaco enggak. Bukan kali. Ih, lagian emang kamu tahu nggak umur Gen Z itu dari umur berapa sampai umur berapa? Jangan main sembarang aja ngejudge kayak gitu, ye. Setahu aku sih kalau yang Gen Z itu yang bocil-bocil nggak sih? Yang masih sekolah, yang masih kuliah gitu nggak sih? Terus menurut kamu bocil-bocil itu umurnya yang berapa sih, Leoni? Nggak tahu, aku ngeliatnya yang pengen bocil-bocil aja sama yang kuliah gitu. Itu Gen Z kan? Kalau aku kan udah lulus, jadi kayak bukan Gen Z deh. Daripada kalian ribut, aku kasih tahu nih. Jadi pertama itu ada namanya generasi baby boomers. Mereka ini lahir tahun dari 46 sampai 64. Kenapa? Mereka ini lahir saat ada kelahiran lonjakan yang tinggi habis Perang Dunia Kedua yang membuat masa muda generasi ini itu punya jiwa kompetitif yang tinggi, Miguel dan Leoni. Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Apa tadi Kak? Baby boomers. Oh, oke. Oke. Nah, habis itu ada namanya generasi X. Mereka ini tuh lahir setelah baby boomers. Mereka itu lahir pada saat teknologi itu lagi berkembang-berkembangnya, tapi nggak secanggih sekarang. Sehingga mereka ini lebih adaptif sama teknologi digital maupun non-digital. Kayak gitu. Oh, jadi yang generasi X itu generasi yang baru melek teknologi gitu ya? Bener banget. Ada juga tahu yang namanya generasi Y atau generasi milenial. Nah, generasi ini lahir dari tahun 1981 sampai 1996. Dan mereka ini udah melek teknologi loh, jadi udah kenal namanya gadget, komputer, HP, dan mereka juga nggak sedikit loh yang punya sosial media. Dan hal inilah yang membuat mereka jadi lebih kreatif dan inovatif, Leoni. Nah, baru abis itu muncul nih generasi Z. Mereka ini lahir dari tahun 1997 sampai tahun 2012. Mereka ini sudah mulai akrab sama namanya teknologi dan internet. Nah, ini nih yang nyebabin generasi Z ini kecenderungan itu tergantung sama teknologi dan internet. Tapi dengan ini, generasi Z ini lebih kreatif dan lebih demokratif loh dibanding generasi sebelumnya. Nah, kan udah denger nih, Leoni. Kira-kira nih, setelah dengar tadi, kamu tahu nggak kamu di generasi apa? Jangan-jangan baby boomers kan? Ih, Miguel, sembarangan kalau ngomong. Emang aku umurnya udah 70 tahunan. Tapi ternyata aku malu nih. Kenapa? Aku ternyata generasi Z ya. Ya, Jadi dari makanya. tadi aku ngejelek-jelekin generasi aku sendiri. Nah lo, malu nggak ngejelek-jelekin diri sendiri? Makanya cari tahu dulu. Tapi kan sebenarnya aku nggak ngejelek-jelekin karena memang faktanya gitu kalau aku lihat-lihat di media sosial. Tapi lagi aku tuh beda tahu sama yang lain. Apa bedanya? Iya, jadi tuh kalau misalnya yang lain kan emang lemah-lemah gitu. Kalau aku tuh enggak. Aku tuh kayak tahan banting gitu loh, kayak tangguh, resilient gitu. Kamu nggak merhatiin apa aja? Emang aku pernah ngeluh sama kamu? Tan banting. Iya. Coba sini aku banting. Mau nggak? Emang kuat. Kamu aja ditiup angin pasti langsung rubuh. Ih, Miguel, bukan maksudnya tahan banting kayak gitu. Itu juga kamu nggak bakal kuat kali ngebanting aku. Maksud aku tuh tahan banting kalau ada tekanan dari berbagai sudut. Kayak misalnya tekanan dari sudut kanan, kiri, depan, belakang. Nah, aku tahan banting gitu. Ya abisnya sombong banget.
BTW aku mau nanya dong, kira-kira apa sih yang membuat generasi Z ini jadi lebih banyak masalahnya gitu? Masalah hidup, cobaan gitu. Alasan utamanya pasti sih kalian udah tahu. Bentar, aku tahu deh. Media sosial nggak sih? Ya bener banget Leoni, sampai ada loh penelitiannya. Jadi kaum kita nih, bocah-bocah kayak kita itu lebih dari 2 jam buat scrolling sosial media aja. Jadi ini tuh bisa ngebuat dampaknya bagi kesehatan mental kita. Jadi generasi ini tuh mudah cenderung namanya kena sakit mental gitu, Gel sama Leoni. Ya ampun, ternyata segitunya ya. Iya. Nah, terus nih kalau nih, perempuan tuh di generasi Z ini 2 kali lebih beresiko daripada laki-laki untuk kena yang namanya masalah mental. Ih, yang bener, perempuan lebih beresiko. Enggak, ngarang kamu. Iya, Kamu kasih tahu. Walaupun menyakitkan nih ya faktanya, tapi itu bener Leoni. Perempuan ini ada namanya rasa kecenderungan takut ketinggalan tren baru, atau yang bisa kita sering sebut apa? Fear of missing out atau FOMO. Jadi perempuan ini punya kecenderungan rasa yang nggak pede gitu loh. Kayak kamu sering ngerasa gitu nggak sih? Sering kayaknya nih. Enggak sih, kan tadi aku udah bilang aku tahan banting. Oke, masih ya. Tapi terus kalau misalnya kayak gitu kan sebenarnya bahaya nggak sih kalau misalnya kita main media sosial, terus bahkan nanti depresi gitu kan ya. Itu kan jadi bahaya, terus ngefeknya ke kesehatan mental kita kan. Iya, tapi sebenarnya tuh nggak semua stres itu buruk. Malah stres yang ringan itu dampaknya bagus nih buat kita supaya kita lebih was-was. Nah, tapi beda cerita lagi nih kalau misalnya stresnya tuh intens, nggak bisa diprediksi, kemudian jangka waktunya yang panjang. Nah, kita jadi nggak bisa nyiapin diri nih untuk hadapin stres itu, apalagi buat ngira-ngira kapan stres itu bisa datang. Nah, bener tuh kata Miguel, ini tuh bisa bikin kesehatan fisik dan kesehatan mental kita jadi terganggu, cemas, perasaan tidak percaya diri, kayak gitu Leoni. Wah, apalagi bahkan stresnya jangka panjang ya. Kalau kayak gitu, aku kurangin apa ya main media sosial ya, nge-scroll sampai 2 jam tadi ya Kak. Boleh aja Leoni, yang penting kamu itu bijak. Mana informasi yang bisa kamu terima dan bermanfaat untuk diri kamu, mana informasi yang harus dibuang. Jangan dikit-dikit kamu, kena mental, saya feeling. Kayak gitu. Makanya gosipnya dikurangin, jangan scrolling gosip mulu. Apa sih? Emang aku gosip mulu ya? Ini lihat aja tuh ekspornya. Lihat aku tuh baru dapat hot news banget, baru dari lambe murah. Nih sini. Lihat deh. Aduh, dari Instagram, lihat dulu. Leoni. Halo, saya Laurencia Michelle, Putri Bumi Indonesia AID 2023. Nah, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Thank you!